Jadi aku kasihan guys. Walaupun sebenarnya sih kehidupan kami gitu ya, keluarga 15 itu cek bahasa Sunda nama mesti dikasihani orang dengan berbagai masalah, berbagai penyakit gitu. Tapi melihat Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Sehat selalu untuk kalian ya guys. Selamat sore. Nah, kali ini aku tidak akan makan-makan ataupun melakukan kegiatan apapun, tapi aku mau bercerita kepada kalian guys. Ceritanya tentang waktu aku di penjara di Cina itu guys. Kalian yang ngikutin video-video aku pasti udah tahu ya. Nah, saat di penjara itu kan, aku pernah cerita kepada kalian tentang teman aku yang sakit, yang namanya Lia, guys. Minggu-minggu kemarin ya, aku sudah teleponan sama teman aku orang Ciamis itu, guys. Dia telepon aku dan kebetulan ada rumpi-rumpi sedikit, guys. Alhamdulillahnya, yang namanya Lia itu ya, yang waktu kemarin itu masih di ICU, dia udah bisa pulang ke Cilacap. Nah, aku ingat sekarang orang Cilacap, guys. Dan dia pulangnya itu sama orang Pamanukan yang pernah satu sel sama aku, bahkan satu kamar di penjara di sana, guys. Ternyata mereka itu di sel itu selama 3 bulan. 3 bulan bahkan lebih baru dipulangkan. Ngeri-ngeri sedap ya guys, sampai 3 bulan begitu. Dan pulangnya itu bersama temen aku orang Pamanukan, dan bahkan dia itu mengantarkan Lia ke rumahnya yang di Cilacap. Masya Allah, baik banget ya guys. Dan yang bikin ngeri-ngeri sedap itu guys, jadi temenku yang namanya Lia itu kesehatannya sih udah mulai membaik ya, kesehatannya membaik. Dia sudah bisa pulang ke Indonesia, berarti dalam pesawat itu selama 6,5 jam itu dia masih bisa menjaga kondisinya tidak sampai drop kayak gitu. Itu begitu tuh udah angkat jempol banget. Cuman untuk mentalnya ya, kok bisa gitu tidak pulih 100%, bahkan 40%-an ya ada ya. Jadi kayak dia itu kayak ngeblank gitu guys, pandangan matanya, terus jadi omongannya nggak nyambung gitu loh. Apa yang ada di pikiran dia? Apa terlalu dibawa ke hati tekanan-tekanan di penjara itu, ataukah emang dia, ya aku tidak bisa cerita apa ya. Masalahnya untuk waktu di penjara aja kan temen aku itu dia atas kebodohannya bisa nyampe sakit dan bisa masuk ICU itu atas kebodohannya. Berawal dengan mogok makan di penjara, berharap dengan mogok makan itu nanti dipulangkan ke Indonesia. Kan tidak segampang itu ya guys. Polisi itu punya cara sendiri, punya waktu sendiri, apalagi buat kita ini, buat aku khususnya ya yang kena di penjara Cina itu ya emang ilegal masuk ke Cina. Nah, untuk temen aku yang orang Pamanukan itu, mungkin suatu hari ya, aku masih di rumah, dia pasti main ke sini dan aku bisa cerita banyak, ngobrol banyak dengan dia. Karena menurut temen aku ceritanya dia juga ada main ke Ciamis, ada juga main ke Indramayu. Cuman emang aku tidak meninggalkan alamat aku gitu loh ya. Dan dia itu katanya nyari kerja. Nyari kerja, maksudnya kerja di Indonesia aja gitu loh. Dan untuk kerja di Indonesia ya, maaf nih ya, untuk kerjaan seperti di pembantu gitu ya, PRT di luar negeri itu gajinya di Indonesia kalian tahu sendiri ya guys. Untuk pasaran di kampung aku nih guys, cuci, nyetrika gitu, pasaran cuma 1,5 juta. Ada yang nyampe 2 juta itu daerah Haurgelis ke sana itu udah mulai ya yang ada 2 juta gitu.
cuman pasaran 1,5 juta. Dan yang kerja di aku kemarin dulu ya, waktu aku masih kerja dan waktu ibu aku masih ada ya, aku bayar 2,5 juta itu udah wow banget gitu loh, udah wow banget. Dan itulah Indonesia guys ya, walaupun kita jadi TKW dengan gaji kita 22 juta 25 juta, kalau di Indonesia walaupun kita lihai bahasa apa pinter masak ini itu, nyari gaji 5 juta aja udah ngelel guys, masa. Dan ini fakta ya, ini fakta, bukan hoak atau apa, itu fakta. Karena sekarang ini ya di rumah aku nih khususnya, aku juga punya yang bantu-bantu gitu. Kan di rumah aku itu menantu aku kerja ya, pulang malam, anak aku juga kerja, terus bontot aku juga kerja. Jadi kalau aku tidak mengalah gitulah ya, mencari orang untuk bersih-bersih, sekedar nyetrika, ngepel gitu aja, bersih-bersih dapur, walaupun emang jarang masak. Anak-anak sekarang tuh jarang masak guys, apalagi pulang kerja capek, keluar makan malam 100.000 lah, kasarnya 50.000 lah, mereka udah kenyang, mana ada kesempatan masak. Kalaupun mereka masak itu paling hari Sabtu, Minggu itu pun jarang guys. Jadi aku inisiatif ya, sebagai orang tua aku ngalah guys. Cuman aku tidak mencari yang bantu-bantu itu ya, orang dewasa tidak. Kebetulan tetangga aku dulu ya, ibunya itu meninggal, jadi anak yatim ya. Ya anak yatim lah, intinya itu anak itu ibunya tidak ada, udah nggak ada guys. Cuman anaknya rajin, dia SMP kelas 3 ya, rajin, nyetrikanya pinter gitu loh, cucinya pinter, bersih-bersihnya pinter. Akhirnya aku tawarin mau nggak bantu-bantu di rumah aku. Jangan anggap siapa ya, anggap aja satu keluarga lah, tidak tergantung jam, tidak tergantung kamu tiap hari masuk juga enggak. Aku bilang kamu lanjutin aja sekolah seperti biasa, kalau ada kegiatan ekstrakurikuler atau apapun di sekolah ya kamu bilang gak masuk. Dan alhamdulillah sekarang ini anaknya udah masuk bulan ketiga ya, bisalah buat dia beli buku gitu ya, beli sepatu buat keperluan dia sekolah. Alhamdulillah itu bisa terbantu dengan uang yang tidak seberapa dari aku begitu ya. Dan dari cerita-cerita ini ya guys, jadi bagaimana ya, aku melihat gambaran anak ini ya, yang bantu-bantu di rumah aku itu seperti aku dulu gitu loh. Dulu saat aku, adik-adik aku banyak ya, kecil-kecil, keadaan susah itu, jadi aku melihat ini anak gambaran seperti itu. Jadi aku kasihan guys. Walaupun sebenarnya sih kehidupan kami gitu ya, keluarga 15 itu cek bahasa Sunda nama mesti dikasihani orang dengan berbagai masalah, berbagai penyakit gitu. Tapi melihat ke bawah ya, itulah kehidupan orang ya guys. Jangan melihat ke atas aja, melihatlah ke bawah. Dengan melihat kehidupan ini anak, aku setidaknya beruntung dari dia gitu. Karena aku juga mengalami masa-masa itu dulu gitu. Saat mau masak tidak punya beras, aku disuruh utang ke tetangga gitu lah, disuruh utang ke saudara, kadang nggak dikasih, bawa tempat beras kosong, ibu aku marah, akhirnya aku diketok kepala, pergi lagi lah. Itulah kehidupan guys. Dunia itu kan berputar. Alhamdulillah ya untuk anak-anak aku ya, khususnya untuk cucu aku, dari kecil sudah tidak kekurangan apapun, dari brojol gitu guys, tidak kekurangan apapun. Insya Allah semoga ke depannya itu lebih baik dari ibu bapaknya, dari neneknya, pendidikannya, semuanya itulah doa orang tua ya guys. Dan doa orang tua itu tidak pilih kasih. Nah, Binunut punya mainan. Jadi lagi anteng sekarang. Nah ini Binunut ya. Binunut itu bukan cuma nyangar padi yang minta tempoy tahu hulu macana. Coba, itu udah panjang teing eta sakitu. Enggak mau sakit dompet mah. Oh, itu malah dompet atuh tas aya hulu macanan. Aya macanan. Teu sieun aya penting kena. Lucu. Oh, moal kasada moal. Moal.
Oh, nyangges bersihin mah. Awas ke mandi poho ke bawah kamar mandi. Tong di bawah kamar mandi mandinya. Ke basuh ke duitan nu sih eta. Aya. Geus desian. Geus. Oh, nyangges. Mihna geus saep. Geus. Enak teu? Enak. Mie naon aranna eta? Mie. Milo. Ido. Ay enak kayak urang nyendenya. Nah, itu binunut guys punya mainan. Dibeliin elis 15 tadi ke pasar. Dan aku tutup ceritanya ya guys. Sebelum pamit aku ucapin terima kasih banyak ya atas dukungannya ke keluarga 15 ya. Sulasri 15, Elis 15 dan Riani 15 juga Chandra 15. Jadi keluarga 15 bersaudara juga buat Binunut ya. Sehat selalu untuk kalian, banyak rezeki dan terus ikuti channel Riani 15 pastinya. Wassalam.